Halo Sobat Inspirasi News, kembali bertemu dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar tokoh politik dan berita-berita viral di tanah air agar Anda tidak ketinggalan berita dan mempunyai opini sendiri terhadap berita yang lagi viral dan tokoh politik di tanah air ini. Kali ini ada berita viral, yakni anak dari Nia Daniati yang bernama Olivia Natania menyeret nama Anies Baswedan dalam kasus penipuannya. Begini pengakuan korban. Nah, bagaimanakah cerita kronologisnya sampai Gubernur Anies Baswedan dicatut dalam kasus penipuan dari anak Nia Daniati ini? Dan bagaimana reaksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi hal tersebut? Yuk lihat dan simak kupas tipis-tipis dari Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan penipuan rekrutmen CPNS yang dilakukan oleh putri Nia Daniati yang bernama Olivia Natania. Kini kembali muncul pernyataan baru dari korban penipuan. Pasalnya, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut-sebut pada kasus penipuan yang disebutkan merugikan 225 orang ini. Mengapa bisa? Oli, sapaan Olivia Natania, juga meyakinkan korban jika mereka sah menjadi PNS dan sudah dilantik oleh Anies Baswedan. Menurut pengakuan korban, sebelum mengikuti proses pelantikan, mereka diberikan link Zoom dengan modus pelantikan virtual. Dalam pelantikan virtual bodong itu terhadap 100 peserta yang mengikuti acara itu. Seorang korban bernama Jadid mengaku sempat menerima link Zoom dari Oli terkait pelantikan CPNS yang dijanjikan. Jadid tertarik mengikuti rekrutmen jalur prestasi untuk jabatan PNS di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta yang diketahui kemudian hari bodong itu. Jadid bercerita ada 100 CPNS yang dilantik secara virtual dalam link Zoom yang diberikan oleh Oli. Namun anehnya, rangkaian proses hanya berlangsung 3-5 menit. Pelantikan berlangsung 8 April 2021. Oli berkilah, pelantikan dilakukan secara virtual karena pandemi COVID-19. Peserta pun hanya mengikuti sesi Zoom meeting selama 3 menit, kata Jadid di Polda Metro Jaya Jumat 1 Oktober 2021 kemarin. Dalam pelantikan virtual bodong itu terdapat gambar audio visual Anies mengucapkan selamat kepada para CPNS. Namun, korban tidak sedikit pun menaruh curiga perihal apakah Anies memang melantiknya atau hanya video mirroring yang diberikan host agar seolah-olah Gubernur DKI Jakarta itu benar-benar melantik korban. Iya, jadi seolah-olah tengah dilantik. Saya nggak tahu itu hanya rekaman atau asli, tapi saya dapat link Zoom-nya dan bersama 100 peserta lainnya, tutur Jadid. Jadid menuturkan pelantikan CPNS itu seolah-olah dihadirkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada pembukaan hingga menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti para peserta. Seremonial dimulai muncul gambar Anies Baswedan yang seolah-olah sedang melantik. Ada pembukaan, lagu kebangsaan, dan sesi doa katanya. Adapun link Zoom pelantikan CPNS yang diketahui bodong itu sebagai berikut. Dani Pradana is inviting you to schedule Zoom meeting. Topik CPNS prestasi. Time April 8, 2021. Join Zoom meeting. Ini linknya. Kuasa hukum korban Odi Hudianto mengatakan seluruh bukti sudah diberikan ke penyidik dalam berita acara pemeriksaan BAP hari ini.
Pemeriksaan kedua itu berlangsung selama 6 jam dan 5 saksi dihadirkan sebagai korban penipuan rekrutmen CPNS bodong. Kemudian ada pengakuan dari guru SMA Olivia. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus rekrutmen CPNS sehingga memunculkan total kerugian korban mencapai 9,7 miliar ini juga menyeret nama guru SMA Oli Agustina. Agustina yang melaporkan Oli dituding ikut menerima uang dari korban CPNS. Agustina membantah tuduhan Oli dengan menyebut uang itu adalah uang para korban yang diminta dikembalikan karena tahu proses rekrutmen CPNS ini ilegal alias bodong. Saya tidak menyangkal benar kalau ada transferan ke rekening saya dan itu ada peruntukannya. Saya kasih contoh. Ada beberapa peserta rekrutmen CPNS yang sudah mundur karena menunggu kepastian itu. Setelah ditagih-tagih tapi tidak pernah merespon, akhirnya saya bantu menagih, kata Agustina di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 1 Oktober kemarin. Agustina mengaku Olivia menitipkan uang tersebut melalui rekeningnya. Untuk itu ia akan membeberkannya dalam proses BAP di kepolisian yang saat ini masih berjalan. Akhirnya orang itu bilang, "Bu, saya titip ke ibu, tolong diberikan ke nama tersebut. Itu salah satunya. Lengkapnya untuk saya sampaikan saat BAP," jelas Agustina. Tak hanya itu, Agustina membantah keras bahwa Olivia menyebut dirinya sebagai perekrut. Ia menegaskan hanya menawarkan layanan tes CPNS dari Olivia kepada keluarganya saja yang berjumlah 16 orang. Sebelumnya, Olivia bicara terkait les persiapan CPNS. Pihak Olivia juga menyebut tidak pernah menjanjikan penerimaan CPNS dengan dalih ia hanya membantu les sebagai persiapan rekrutmen. Agustina pun balik menuding bahwa itu hanya akal-akalan Oli untuk lepas tangan dari sengkarut penipuan CPNS yang menjerat dirinya. Tidak ada bimbel atau les. Perlu saya tekankan, dia menjanjikan penerimaan melalui jalur prestasi pengganti. Jadi yang dimaksud pengganti itu bukan tes kayak orang-orang dari awal, reguler, tapi tes mengganti orang yang sudah meninggal akibat COVID-19 dan beberapa yang terjerat kasus narkoba, jelas Agustina. Kenapa korban yakin? Karena Oli menjanjikan NIK yang akan kita gantiin nantinya, tambahnya. Untuk itu Agustina menantang Olivia agar membeberkan fakta yang benar. Ia berkeyakinan penipuan itu dilakukan Olivia karena memiliki bukti-bukti lengkap untuk disodorkan ke penyidik. Kita buktikan saja nanti, karena nanti kita semua bukti. MOU itu jelas, tertera kwitansi, tanda tangan Olivia. Kemudian di MOU ada tanda tangan Olivia katanya. Sebagai informasi, anak penyanyi Nia Daniati, Olivia Natania, sempat membantah perihal penipuan CPNS berkedok jalur prestasi. Tak hanya itu, Olivia juga menuding Agustina adalah bagian dari perekrut karena menampung uang yang disetor beberapa korban. Sementara itu, respon dari Gubernur Anies Baswedan sampai saat ini belum ada soal kasus pencatutan namanya tersebut. Anies Baswedan justru mempopulerkan batik dan bersepeda di Hari Batik Nasional tanggal 2 kemarin. Anies Baswedan nampak asik bersepeda mengenakan baju batik. Anies mengatakan bahwa baju batik seharusnya bisa digunakan sehari-hari, tidak hanya untuk acara resmi dan formal saja. Demikian juga bersepeda. Bersepeda tidak hanya untuk olahraga saja, tetapi juga bisa dipakai untuk kerja ke kantor, work from home katanya. Dengan mencontohkan bersepeda dengan berkain batik, Anies ingin mempopulerkan keduanya, yakni pakaian batik nasional sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan juga bersepeda agar polusi Jakarta tidak lagi parah. Demikianlah cara Anies untuk memberikan penataan kota yang nyaman dan indah. Jakarta bisa berubah.